Selamat sore, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Angelita Yolanda Sihombing dengan NIM 19030204. Pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Diana Martiani Situmiang MPD sebagai dosen pengampu di mata kuliah seminar. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Potensi Wisata Kuliner Tradisional Khas Batak dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Samosir, Kecamatan Simanindo. Bab 1, latar belakang. Kabupaten Toba Samosir adalah kabupaten yang memiliki beberapa objek wisata yang memiliki daya tarik wisata, diantaranya wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah. Daerah ini menjadi salah satu daerah wisata favorit untuk dikunjungi wisata baik dari luar negeri. Sejauh ini, wisatawan atau pengunjung yang datang ke daerah ini lebih banyak mengenal objek wisata alam, peninggalan sejarah, dan budaya. Berdasarkan pengamatan yang terjadi di daerah wisata Kabupaten Toba Samosir di Kecamatan Simanindo, terdapat satu potensi yang belum dikelola secara baik, yaitu wisata kuliner. Kita ketahui bahwa sebagian besar pengunjung yang berkunjung ke daerah Kabupaten Samosir, terutama wisatawan dari luar Sumatera Utara dan wisatawan luar negeri, ingin menikmati kuliner tradisional khas Batak. Namun sejauh ini, potensi kuliner khas Batak belum dikelola secara maksimal, baik oleh masyarakat, pelaku usaha, maupun pemerintah. Sebenarnya, sudah ada beberapa kuliner yang disajikan oleh pelaku usaha, namun masih kurang memiliki sebagai jiwa untuk mengadakan usaha berjualan kuliner. Sudah ada beberapa kuliner yang disajikan masyarakat dan pelaku usaha, tetapi masih kurang memiliki jiwa sebagai penjual yang membuat wisatawan banyak yang tidak tertarik dari segi penampilan, dari segi rasa, dan dari segi harga. Padahal jenis wisata kuliner ini memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan, karena makanan tradisional Batak ini memiliki ciri khas tersendiri. Selain makanan tradisional Batak, masyarakat dan pelaku usaha juga dapat mengelola makanan dari rempah-rempah yang terkenal, seperti cabai orang Batak, yaitu andaliman. Dari andaliman bisa juga membuat makanan, bukan hanya saksang, nasi nombur, bahkan ikan mas asik yang bisa digunakan untuk sambal andaliman juga bisa digunakan. Nah, dan itu akan menjadi daya tarik bagi wisatawan yang datang dan mereka akan penasaran mencoba makanan itu. Dan saat ini juga sudah ada minuman kopi dari andaliman dan dari rempah-rempah lainnya. Rumusan masalah. Yang menjadi rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengaruh wisata kuliner khas Batak terhadap minat wisatawan berkunjung ke dalam daerah wisata di Kabupaten Samosir, Kecamatan Simanindo. Yang kedua, bagaimana seharusnya pengembangan kuliner tradisional Batak, baik dari segi penampilan, rasa, dan harga. Yang ketiga, bagaimana peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi pengarahan untuk mengadakan pengajaran masyarakat atau pelaku usaha dalam pengembangan wisata kuliner tradisional Batak. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh yang akan terjadi jika wisata kuliner tradisional Batak ini dikembangkan. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa berpengaruhnya penampilan makanan, rasa makanan, dan harga makanan untuk menarik minat wisatawan mengunjungi kuliner tradisional Batak. Yang ketiga, agar peneliti tahu seberapa penting peran pemerintah untuk mendukung masyarakat atau pelaku usaha dalam pengembangan kuliner tradisional Batak. Adapun manfaat penelitian yaitu yang pertama, untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan, wawasan, serta pengalaman penulis dalam meneliti. Yang kedua, menambah keberanian peneliti untuk terjun ke masyarakat. Yang ketiga, semakin tahu apa pengaruh wisata kuliner dalam pengembangan pariwisata. Yang keempat, peneliti menjadikan penelitian untuk dijadikan pembelajaran yang berharga. Bab kedua, landasan teori. Kuliner adalah merupakan salah satu objek wisata yang menyajikan makanan
baik makanan tradisional maupun internasional yang dapat menarik hati wisatawan untuk mengunjungi suatu kuliner itu sendiri. Wisata kuliner merupakan industri pariwisata yang relatif baru. Berkembang mulai tahun 2011 ketika Eric Wolf mengesahkan berdirinya International Culinary Tourism Association atau ICTA yang menawarkan beragam program berkait wisata kuliner yang mengutamakan pendidikan dan pelatihan. Salah satu daerah yang harus dikembangkan wisata kuliner tradisional yaitu daerah Samosir, yaitu yang memiliki objek wisata Danau Toba yang sudah terkenal banyak daerah-daerah di Samosir yang sudah berhasil dikembangkan oleh objek wisatanya dan juga dapat mengembangkan sumber daya manusia di sana. Bab ketiga, metodologi penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan metode kualitatif, di mana penelitian mengumpulkan data ke lapangan dan hal ini direncanakan untuk memahami upaya partisipasi masyarakat, pelaku usaha, pemerintah dalam mengembangkan objek wisata di Kabupaten Samosir, di Kecamatan Simanindo melalui wisata kuliner. Yang kedua, kehadiran peneliti. Selama penelitian dilakukan, pengamatan dan wawancara. Dengan demikian, peneliti membangun keakraban dan tidak menjaga jarak dengan subjek penelitian. Kehadiran penelitian tidak menyebabkan adanya gangguan. Oleh karena itu, kehadiran penelitian di lokasi penelitian, terutama saat observasi dan wawancara, berperan dalam penciptaan suasana yang nyaman, aman untuk diperoleh informasi atau data yang benar-benar valid yang berasal dari kebenaran. Yang ketiga, lokasi penelitian. Lokasi penelitian, peneliti melakukan penelitian di lokasi Kabupaten Samosir, Kecamatan Simanindo. Data dan sumber data. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder, di mana data primer ini data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dari informan berupa informasi serta tanggapan yang berkaitan dengan peneliti itu, yaitu dengan melakukan wawancara dengan beberapa informan yang berhubungan dengan penelitian ini. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder ini mencakup data-data resmi, hasil penelitian yang mewujudkan laporan, dan pengumpulan data sekunder yaitu buku-buku dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang bersifat informasi penting. Yang kelima yaitu prosedur pengumpulan data. Cara pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu dengan cara wawancara, mengumpulkan dokumentasi mengenai penelitian dan melakukan observasi di tempat penelitian. Yang keenam, analisis data. Analisis data yang digunakan peneliti yaitu analisis wacana. Analisis wacana berfokus pada konteks sosial di mana terjadi antara peneliti dan respon yang terjadi. Yang ketujuh, pengecekan keabsahan temuan. Pengecekan keabsahan temuan yaitu triangulasi. Triangulasi merupakan teknik yang menjadi pertemuan pada satu titik dengan informasi dari data yang terkumpul guna pengecekan dan pembandingan terhadap data yang telah ada. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk saya mempresentasikan seminar proposal saya pada saat ini. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih dan shalom Bu.